kasih ya Bu atas kesempatan yang diberikan. Ibu sudah memberikan waktunya untuk kegiatan kita pada hari ini. Jadi kegiatan hari ini kita adalah supervisi. Jadi supervisi ini bukan untuk menilai ibu, tetapi untuk bagaimana mengembangkan pengetahuan kita bersama di dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Jadi santai saja ya Bu. Baik Bu, kita mulai ya. Jadi mata pelajaran yang Ibu akan sampaikan itu mata pelajaran apa? Kalau menurut Ibu? Pelajaran yang akan disajikan besok bahasa Inggris. Bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Terus kira-kira ini kan selama ini Ibu sudah menghadapi peserta didik ini, ada tidak masalah yang Ibu hadapi? Kalau soal masalah ya lumayan juga tidak mudah menghadapi anak-anak seperti ini pastinya. Ya, betul sekali. Untuk seumur seperti begini ya, dengan siswa yang lain kita muda, tapi untuk anak-anak seperti ini itu tidak sama cara penanganannya. Sama Bu, yang saya hadapi juga seperti itu. Membuat mereka fokus itu berat sekali. Jadi untuk kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan ke depan ini, kira-kira atau kita ambil satu satu mata pelajarannya, satu topik materi. Ibu akan menjadikan sebuah topik materi, kemudian apa tujuan pembelajarannya yang Ibu telah persiapkan? Hewan hewan, nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Ibu, ini tujuan yang ingin dicapai. Kira-kira setelah mempelajari peserta didik mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan, yaitu nama-nama hewan dalam bahasa Inggris ini, kira-kira apa kompetensi yang Ibu inginkan dari peserta didik, yang ingin dicapai dari peserta didik ini? Peserta didik bisa membedakan, mengklasifikasi nama hewan dan pengucapannya dalam bahasa Inggris, cara pelafalan dalam bahasa Inggris. Oke Bu, bagus sekali ya. Pasti tidak mudah sekali ya Bu dalam mengajarkan bahasa Inggris ini, khusus untuk anak-anak yang kita sendiri peserta didik yang berkebutuhan khusus, itu pasti sangat sulit sekali ya Bu. Kira-kira karena untuk menghadapi peserta didik yang seperti ini Bu, adakah hal-hal yang Ibu lakukan untuk sebelum melaksanakan pembelajaran ini, misalnya persiapan seperti apa yang dipersiapkan? Biasanya sebelum saya mengajar, saya pasti mempersiapkan perangkat pembelajaran saya. Terus peralatan untuk simulasi belajar dan alat peraga misalnya. Alat peraga atau gambar-gambar yang berhubungan dengan materi yang saya ajarkan. Ini mungkin akan lebih mempermudah ya peserta didik untuk mengerti atau lebih memudahkan untuk mencerna pelajaran bahasa Inggris ini. Adakah misalnya kiat-kiat lain yang bisa Ibu berikan supaya maksudnya strategi yang Ibu bisa berikan supaya ini peserta didik yang berkebutuhan khusus, kan kita tahu sendiri susah sekali ya, lebih cepat untuk bisa menghafal, kan biasa mungkin dia tidak akan bisa lebih cepat menangkapnya, kan metode-metode yang pada dasarnya kan bisa berikan. Setiap siswa apalagi yang ada berkebutuhan khusus ini berbeda-beda kan cara penanganannya. Dan mungkin yang akan saya hadapi besok ini mungkin bisa Reno ya, saya bisa ajar. Ya pertama ya seperti Reno ini harus dipisahkan dulu dari teman-temannya yang lain, pasti kan seperti itu biasanya, tidak boleh dulu bersama dengan temannya yang lain dalam kelas.
agar kita bisa sedikit membuat dia fokus, perlahan membuat dia fokus. Karena jika ada teman yang lain dia bisa sibuk mengganggu temannya. Betul sekali. Dia pasti itu tidak tenang ya, tidak fokus pada pelajaran yang Jadi mungkin intinya di sini metode yang akan Ibu terapkan di sini mungkin dapat berupa pembelajaran berdiferensiasi ya, atau pembelajarannya ini secara individualisasi disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Oh iya. Betul sekali. Dan pasti biasanya saya menerapkan itu untuk siswa yang aktif seperti Reno, biasanya kita pakai sistem punish dan reward begitu. Betul ya, supaya dia lebih cepat. Mungkin tahapannya saya akan yang biasa saya lakukan dan mungkin akan saya lakukan dalam proses pembelajaran nantinya, dimulai dari pembukaan, menyanyi bersama, berdoa, menyanyi bersama terus berdoa. Ya, biasanya supaya siswa yang berdoa biasanya seperti itu, siswa yang berdoa menumbuhkan kesadaran diri dari peserta didik. Betul sekali. Terus bisa setelah itu ya mungkin supaya meningkatkan menyanyikan lagu-lagu seperti yang di pelajar Pancasila seperti itu. Terus apalagi istilahnya ini yang seperti brainstorming, apakah istilahnya untuk melatih fokusnya siswa ini, begitu dimulai dari seperti simulasi itu ya, untuk melatih fokusnya siswa. Ada itu yang seperti saya coba di ice breaking. Ice breaking kayak begitu. Oke. Ya, ice breaking saya lupa namanya. Habis itu ya saya mulai masuk pembelajaran, memperkenalkan dulu gambar-gambar hewan. Memperkenalkan gambar-gambar hewan, terus menumbuhkan untuk mengetahui pengetahuan mereka, apakah siswa ini tahu semua ini nama-nama hewan dan jenisnya. Setelah itu saya masuk ke dalam pembelajaran, siswa melafalkan pengucapan bahasa Inggris untuk setiap gambar hewan itu. Dan terakhir ada feedback lagi, apakah dia sudah memahami semua yang sudah dipelajari, apakah dia sudah mengerti semua yang dipelajari. Setelah itu ya penutup, menyanyi dan berdoa. Jadi sungguh luar biasa ya tahapan-tahapan yang Ibu jelaskan ini. Saya rasa kalau saya jadi peserta ini pasti saya paham sekali. Ini kalau seperti ini kan berarti Ibu sudah bisa untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang berpihak pada peserta didik. Jadi dia di sini memperhatikan kebutuhan peserta didik yang ada. Oke Bu, jadi misalnya kalau ini kan Ibu sudah memberikan langkah-langkahnya atau strategi yang dipersiapkan, kira-kira kapan ya saya bisa untuk tahapannya saya akan yang biasa saya lakukan dan mungkin akan saya lakukan jadi ini saya mau pantau Ibu untuk observasinya ya, belajarnya sesuai dengan yang kesepakatan. Jadi ya silakan. Selamat pagi. Selamat pagi Sasa. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Apa kabarnya hari ini? Oke, puji Tuhan. Sehat semua? Sehat? Iya, oke. Sarapan tadi? Sehat. Oke, sarapan. Mantap. Nah, sekarang kita akan mulai belajar. Belajar ya. Nah, kita akan belajar hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita menyanyi dulu. Ini lagu apa? Nyanyi tangan ke atas saja ya. Oke, ayo duduk baik. Ayo, duduk baik. Ayo, semua berdiri dulu kita nyanyi. Ayo nyanyi dulu. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan
Siapa paling yang bisa berdoa? Cuma Reno yang pintar di sini. Ayo. Oke. Ya. Ya semangat Reno. Bisa ya? Berdoa ya. Bapak kamu. Ayo, Bapak kamu. Oke. Siap. Siap Reno. Oke. Berdoa dulu. Oke, Bapak. Lipat tangan semua. Tutup mata. Doa mulai. Oke, mulai. Reno mulai berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan janganlah kami makan pencobaan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Ya, sekarang kita akan mulai belajar bahasa Inggris. Siapa yang tahu nama-nama hewan? Apa nama? Sebutkan nama-nama hewan. Bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya dulu. Ayam. Ayam boleh. Irwan, hewan. Apa? Bahasa Inggrisnya Kerbau. Apa lagi? Tikus. Apa lagi Reno? macam tutul. Macan tutul. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya apa? Ayam. Saya. Apa? Chicken. Ya, mantap. Pasti suka makan ayam ini, kan? Nah, kalau begitu, apa itu? Hewan apa? Macam tutul. Yang rambutnya besar begini? Yang ya singa. Tahu bahasa Inggrisnya singa? Apa itu? Lion. Apa? Lion. 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 Nah, sekarang jangan dulu. Pantai nanti ya deh. Jangan pukul-pukul mejanya. Kalau yang hewan yang badannya tinggi, lehernya panjang. Jerapah. Ya, tahu apa bahasa Inggrisnya jerapah? Giraffe. Apa? Giraffe. Ah, giraffe. 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 Ya. Anjing. Anjing apa? Dog. 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 Nah, hampir benar. Iya benar. Dog. Apa tadi kalau kucing? Cat. 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 Nah. Lindung. Ini apa? Kuda. Ini apa? Ya, kuda. Pernah naik kuda? Pernah Ada. naik? Pernah? Pernah. Ya. Dipakai apa biasa kuda? Itu Kendara. Itu? Kendaraan dulu. tentara. Boleh? Tentara. Perang. Lagi kendaraan. Ini kau bilang kendaraan. Oke, mantap. Tahu apa? Perang. Hah? Dulu mama saya ini masih pakai kuda orang sebelum ada mobil di sini. Karena saya dulu jalan-jalan di mama pakai kuda. Hah? Apa bahasa Inggrisnya kuda? Tahu? Horse. Horse. Nah, horse. Horse. Oke. Jadi berapa tadi yang dipelajari? Apa tadi? Kalau kucing. Kucing. Cat. Nah, anjing. Apa anjing? Dog. Oke. Apa lagi yang singa? Lion. Lion. Hah? Lion.
Terima. Oke. Macam mangga. Oke. Macam segar. Nah, jadi apa tadi? Apa tadi? Jadi begini Bu, karena kita sudah Ibu sudah selesai mengajar, kita bincang-bincang dulu Ibu. Ya. Jadi Lihat saja nanti kau kasih lihat sama nenekmu, nah. Kasih lihat sama tantemu bahwa ulang Bukan itu sudah tidak bisa selesai di. mengajar, saya pantau dari belakang. Luar biasa Ibu, luar biasa cara mengajarnya. Menghadapi anak-anak seperti ini memang tidak mudah Bu. Sungguh luar biasa. Nah, karena Ibu sudah mengajar, kita refleksi ya bagaimana yang mengajar tadi, bagaimana pelaksanaannya. Jadi mungkin saya pada pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah menyajikan materi yang Ibu bawakan ini? Ya, sebenarnya saya sangat senang memberikan materi kepada anak-anak gitu, sangat antusias begitu. Hanya terkadang saya begini, maksudnya berpikir keras bagaimana caranya saya untuk menghadapi anak-anak begini, kata-kata apa yang bisa saya keluarkan gitu. Betul sekali. Karena memang tidaklah mudah mengajar anak-anak seperti ini. Jadi saya yakin percaya hanya orang-orang tertentu yang bisa di SLB seperti ini kan. Oke, makasih Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya, apakah proses pembelajaran yang Ibu rencanakan itu sudah sesuai dengan yang Ibu sampaikan? Maksudnya apakah sudah sesuai dengan rencananya atau bagaimana dalam proses pelaksanaannya ini mungkin ada yang tidak sesuai dengan dari apa yang sudah direncanakan? Ya, sebenarnya sudah lebih dari 50% sesuai dengan yang saya rencanakan. Hanya masih ada beberapa hal yang mungkin tidak sesuai dengan harapan saya, begitu harapan Ibu. Ya beginilah, karena keadaan kelas tidak terlalu kondusif, jadi ya seperti ini. Umpan balik yang saya berikan kadang masih di kurang direspon dengan baik oleh siswa, ya berarti tidak apa-apa Bu, saya maksudnya Memang seperti itu. Terkadang dalam pelaksanaan itu biasa apa yang kita itu rencanakan tidak sesuai. Itu hal yang sudah luar biasa. Tapi menurut saya apa yang Ibu lakukan ini dengan memperhatikan RPP yang Ibu perhatikan kemarin itu sudah sesuai dengan, sudah sistematis sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang Ibu sudah bagus. Kemudian bisakah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses pembelajaran ini? Maksudnya Ibu merasa sangat puas sekali tentang apakah peserta didik atau bagaimana? Saya sangat senang dan puas ketika di awal-awal pembelajaran siswa merespon saya dengan baik. Ketika saya bertanya, mereka menjawab saya dengan antusias begitu. Dan mereka bisa menghafal beberapa kata dalam bahasa Inggris itu, saya sudah sangat bersyukur gitu. Oke, bagus ya, berarti peserta didik sangat antusias ya dalam proses pembelajarannya. Kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya yang dituliskan di RPP, ketercapaiannya, perkiraannya itu seperti apa? Apakah sudah mencapai atau? Menurut saya sudah cukup mencapai gitu. Jika misalnya diukur, kira-kira menurut Ibu berapa ya tingkatannya? Kalau misalnya kita berikan penilaian dari angka 1 sampai 10, Ibu merasa sudah di mana? 7,5 atau 75%. Berarti 75%-nya atau berarti di angka 7 dan 8? Ya. 7 sampai 8 ya. Ya. Kemudian
apa kira-kira yang menjadi kesulitan siswa di dalam belajar ini menurut Ibu? Ya, banyak hal ya, terutama menghadapi anak-anak yang memang punya banyak keterbatasan seperti ini. Yang pertama ya, mereka kurang bisa merespon kita, kadang kita maksud pertanyaan kita itu apa, yang pertama. Yang kedua, anak yang terlalu aktif, kadang siswa yang terlalu aktif sampai dia susah fokus untuk apa yang kita ajarkan, kadang dia tidak fokus untuk menerima. Oke. Terus apa yang menjadi kesulitan Ibu dalam mengajar ini? Ya itu kembali kesulitan saya adalah untuk bagaimana cara saya kesulitan saya untuk ini emosi mereka, menstabilkan emosi mereka, atau yang sikap mereka terlalu aktif ini salah satunya begitu. Jadi mungkin supaya mereka bisa fokus. Ya, supaya fokus. fokus. Supaya Terus dengan anak-anak yang IQ-nya di bawah rata-rata ini, sulit memberikan mereka pemahaman, mereka sulit mengingat begitu. Jadi masih ini, mungkin saya masih perlu belajar untuk lebih lagi untuk bisa membuat mereka memberi suatu cara-cara atau teknik atau metode yang lebih baik lagi. Misalnya tadi Ibu bilang kan saya masih butuh cara untuk supaya mereka bisa, atau metode supaya mereka bisa lebih paham, atau karena mereka punya itu yang agak kurang. Adakah misalnya alternatif yang Ibu bisa, adakah misalnya strategi yang Ibu atau alternatif yang Ibu pikirkan saat ini? Ya, mungkin pertama adalah ya mungkin berbeda dengan cara yang tadi. Kalau ini menurut saya sebaiknya ini siswa memang dipisahkan sesuai dengan kegunaannya, begitu. Yang aktif atau hiperaktif memang ditaruh di kelas yang tersendiri begitu. Yang kayak tunagrahita dengan IQ yang kurang begitu ya ditempatkan di satu tempat kelas tersendiri begitu, agar kita bisa lebih fokus menghadapi mereka karena berbeda juga penanganannya. Ya, betul Bu, betul sekali Bu. Berarti ini alternatif yang Ibu usulkan ini, bahwa siswa ini kita tangani satu persatu Ya, satu persatu. Memang harus satu persatu, kemudian tidak boleh disatukan dalam satu kelas karena mereka ini saling aktif dan saling mengganggu kayak begitu ya. Apalagi yang hiperaktif suka sekali mengganggu dan suka cari perhatian. Ya, cari perhatian. Dan kadang juga Bu, siswanya ini yang hiperaktif ini diikuti oleh sama teman-teman yang lain. Jadi akhirnya tambah membuat tambah gaduh kelas. Iya, betul sekali Bu, mantap sekali ya Bu, luar biasa. Jadi mungkin karena itu tadi, jadi kita identifikasi hal-hal yang mantap dan hal yang perlu untuk ditingkatkan bersama ya Bu, demi sekolah kita atau peningkatan belajar siswa di sekolah kita, karena kita sebagai guru ya harus berupaya agar semua kebutuhan belajar peserta didik kita ini terfasilitasi. Oke Bu, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk berbincang-bincang dengan saya. Luar biasa alternatif yang Ibu berikan, masukan-masukan. Kemudian terakhir Bu, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk pertemuan berikutnya? Adakah misalnya kesan-kesan atau saran dan masukan yang ini untuk mengajar kembali atau kesannya? Pertama dulu kesannya dulu Ibu dalam proses pembelajaran tadi. Kira apa kesan umumnya? Saya senang sekali dengan kegiatan tadi ini, karena dengan ini saya juga lebih bisa meningkatkan diri dan mengetahui di mana kelemahan saya dan bisa memperbaiki di mana kelemahan
kekurangan saya untuk mengajar siswa-siswa berkebutuhan khusus. Kemudian adakah masukan-masukan Bu yang maksudnya keseluruhan dari kegiatan ini, ada masukan yang bisa diberikan? Ya mungkin dalam hal menilai mengobservasi cara mengajar seperti ini mungkin bisa juga agak sering dilakukan gitu. Biar kita saling berbagi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan kita untuk saling memberi masukan. Terima kasih Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin kalau misalnya dari saya, maksudnya dari saya ini untuk pengembangan kemajuan pendidikan kita di SLB ini. Yang saya maksudnya dari pengamatan atau observasi yang saya lakukan tadi, ini dalam penggunaan media. Jadi media yang Ibu berikan sudah bagus sekali, sudah bagus sekali berupa gambar. Tapi mungkin kalau misalnya ini saran dari saya ya, misalnya mungkin bisa dalam bentuk yang lebih menarik lagi. Kalau misalnya dalam bentuk yang di print tadi kan bagus, tapi mungkin bagus dibagikan ke peserta didik. Dibagikan supaya mereka bisa lihat langsung, oh ini gambarnya anjing, ini gambarnya singa. Kemudian selanjutnya kita upayakan agar mereka interaktif dalam penggunaan media tersebut. Jadi contoh misalnya coba tunjuk singanya, atau layan, mana layan, kan maksudnya kita buatkan dalam bentuk bahasa Inggris kan, jadi dia langsung tunjuk begitu. Jadi tidak harus dalam bentuk PPT juga, dalam bentuk apa namanya tadi kan yang gambar-gambar itu kan, tetapi kita libatkan peserta di dalam penggunaan media tersebut. Iya, kelemahan saya tadi cuma satu ini yang saya print tadi, jadi saya kurang. Jadi itu saja maksudnya masukan saya dari hasil pengamatan yang saya berikan tadi Bu, dan mudah-mudahan kita bisa belajar bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak buat